Selamat pagi Bapak, Ibu Wali Murid kelas 7, 8, dan 9, Bapak Wakil Yayasan Pendidikan Kristen Betani, Bapak Pendeta Ezra Onesimus, Bapak Ibu Guru sekalian, serta teman-teman SMP Kristen Nasional Anglo. Kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan Kami Puji dengan Riang. Mempersatukan kami di tempat ini dengan baik-baik saja tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah perayaan Natal. Kami kiranya ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya, Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang
dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudahlah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata raja-raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Dahulu mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak-anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan gula. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya dan melalui jalannya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh ada di sekolah kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan nafas kehidupan. Dan pada pagi siang hari ini, di mana kami merayakan Natal di sekolah kami ingin juga Tuhan menerima kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini. Oleh karena itu, berkati setiap kami Bapa, baik hamba-Mu, bahkan setiap adik-adik, guru, bahkan orang tua yang hadir di tempat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya semua kami yang ada dalam ruangan ini akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Shalom semuanya.
Masih suara saya yang besar. Shalom. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya boleh kembali lagi ke sekolah saya. Ya, 15 tahun yang lalu saya bersekolah di tempat ini, teman-teman, ibu guru, bapak guru, bahkan orang tua murid yang hadir di tempat ini. Di mana saya 2007 masuk ke sekolah ini, ya, Bu Lepina, Sir Ever, Bu Sinta. 2007 saya mengambil SMA di sini. Bukan sesuai rencana saya masuk sini, tapi sesuai rencana Tuhan pasti. Ya. Jadi 2007 saya masuk sini SMA bersama dengan teman-teman saya, dan 2010 saya lulus, dan ya saya ada saat ini adik-adik, ya. Semua karena anugerah Tuhan. Dan perkenalkan, nama saya Ezra, ya, Ezra Onesimus, boleh dipanggil Kak Ezra boleh, Bang Ezra boleh, ya, apapun lah teman-teman boleh manggil saya apapun, ya, asal namanya Bang Ezra, ya, jangan berubah, ya. Oke, saya memang pendeta, tapi saya nggak latar belakang sekolah teologi, ya, Pak Yohanes, saya bukan orang teologi, ya. Saya latar belakang saya sekolah hukum, ya. S1 hukum, S2 hukum, tapi nggak tahu kenapa dasarnya jadi pendeta, ya. Memang kayaknya guru-guru udah dapat gambaran, kayaknya saya ke depan juga bakal jadi pendeta, gitu. Ya, karena orang tua saya pendeta, kakek saya pendeta, ya, ini udah keturunan keberapa nih, jadi saya pendeta, ujung-ujungnya. Tapi saya tetap bekerja sebagai legal corporate di suatu perusahaan finance. Jadi ini saya lagi izin kerja, nanti saya lanjut lagi kerja karena Bu Levina panggil, ya, saya harus datang, ya, nggak mungkin nggak datang. Ya, jadi puji Tuhan, saya boleh ketemu sama adik-adik semuanya. Jadi salam kenal ya adik-adik semuanya, ya, yang ada di tempat ini, orang tua murid yang ada di belakang, salam kenal. Saya juga bermain musik dulu sama tim di Anglo, saya dulu main keyboard, ya. Saya lihat adik-adik semua dari SMP ini sudah bermain musik luar biasa. Saya percaya juga nanti mereka besar akan melayani Tuhan di gereja masing-masing. Dan adik-adik semua yang tadi melayani WL, ada biola juga. Dulu zaman saya nggak ada biola, ya. Bahkan gitaris cuma ada ya 2 orang, ya. Itu pun cuma 1 yang tampil, ya. Tapi ini ada 3 gitar, luar biasa. Puji Tuhan, Anglo semakin lama semakin baik. Kasih tepuk tangan untuk sekolah kita, ya. Jadi Tuhan, ya, saya berkeluarga. Adik-adik, kakak udah punya istri 1, dikaruniai anak 3 bulan yang lalu, ya. 1 dengan penantian 3 tahun, ya, 3 tahun kosong. Tapi saya percaya bahwa semua tuh udah ada waktunya, ya. Jadi tidak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu diburu-buru, semua ada waktunya, ya. Jadi puji Tuhan, hari ini kakak, ya, saya panggil kakak aja lah, ya, karena mayoritas nih buat adik-adik semua. Guru-guru boleh mendengarkan juga, dan orang tua juga boleh mendengarkan juga. Kakak akan membagikan suatu tema, ya, tema yang dikasih sama saya itu menjadi terang, ya, di tengah zaman now. Keren juga, menjadi terang. Oke adik-adik, tanpa panjang lebar, yuk buka Alkitabnya yang ada di HP, buka. Yuk, Alkitabnya di Efesus pasal 5. Yuk, Efesus pasal 5. Ayat 15 sampai 17. Oke, 3 ayat saja. Saya dikasih waktu sampai jam berapa deh? Ayo, jam 10 ya? Atau jam 10 kurang? 45 menit. Waduh, oke. Yuk. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Di musik semua sudah buka Alkitabnya? Ya, yang ada di HP boleh, ya. Yang mau Alkitab juga puji Tuhan bawah, ya. Oke. Yuk, ayat 15. Baca sama-sama. 3 2 1 ya. Ya. Oke. Yuk baca ayat 15-nya saja dengan suara yang keras. 15 saja. 3 2 1 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang
Bebal, tetapi seperti orang. Katakan sama-sama bebal. Oke. Siapa yang tahu di sini bebal itu apa, adik-adik? Keras kepala. Ada lagi? Dugul. Tadi saya dengar tuh orang tua kayaknya ngomong tuh. Dugul. Nah, ya. Terus apa lagi? Susah dibilangin, betul nggak? Ya, bebal, susah dibilangin. Ya. Nah, firman Tuhan katakan buat adik-adik semua, guru-guru juga orang tua di tempat ini, pesan Natal buat kita pagi siang ini, jangan menjadi orang bebal. Kalau mau jadi terang, jangan jadi bebal. Ya. Bebal ini dalam arti harafiahnya dalam Alkitab itu adalah tidak taat. Adik-adik semua, tidak taat akan firman Tuhan, tidak taat kepada aturan, tidak bisa diberitahu. Ya. Itu artinya bebal. Nah, dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, ini kita semua rata-rata ada yang pakai masker. Kita sudah melalui 3 tahun. Ya, hampir 3 tahun ini kita udah hadapi yang namanya pandemi. Ya. Bayangin adik-adik semuanya, kalau kita tidak bisa dikasih tahu sama pemerintah harus pakai masker, harus vaksin, apa yang akan terjadi? Kacau balau. Banyak jatuh korban, bukan? Ya. Tapi di era sekarang pandemi ini akhirnya kita taat gak? Taat. Pakai masker gak? Pakai. Kalau boleh jujur, sesak gak pakai masker? Banget. Ya. Tapi mau gak mau kita harus taat. Kita sampai suntik berapa kali? Nah, ada yang 2, ada yang udah 3, bahkan kita mau yang keempat ini. Ya, didahulukan sama lansia dulu. Mau keempat, gak tahu kita disuntik berapa kali. Kita harus taat gak? Taat. Karena kalau kita tidak taat, kalau kita bebal, kita bisa mengorbankan orang lain. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi terang adik-adik semuanya? Harus punya gaya hidup yang benar. Sama-sama bilang gaya hidup yang benar. Gaya hidup yang benar. Kalau kita lihat sekarang adik-adik semuanya, ini dulu waktu pandemi sekolah dari rumah. Betul ya? Sekolah dari rumah ya, Bu Levina ya. Nah, adik-adik bayangkan, zaman kakak dulu, ya, nggak ada tuh sekolah dari rumah, ya, harus ke sekolah, apapun, ya. Rumah kakak pun nggak deket, adik-adik. Rumah kakak tuh harus naik metro mini, ya, 1,5 jam lah kalau macet. Kalau cepat ya paling nyaman 1 jam. Perjuangan ke sekolah. Nah, adik-adik di zaman pandemi ini, berarti pernah ngerasain ya sekolah dari rumah ya? Berapa bulan sekolah dari rumah? Berapa? 2 tahun. Pernah nggak adik-adik rasakan kangen ke sekolah? Hah? Oh, ada yang enggak, ada yang iya. Nah, kalau di gereja kakak, kalau kakak tanya, mereka rata-rata bosen di rumah. Ya. Kebalik nih. Dulu zaman kakak bosen di sekolah. Karena sekolah lu pagi sampai siang, bahkan sampai sore. Maghrib baru nyampe rumah. Gitu terus selama 3 tahun. Tapi adik-adik semuanya merasakan ya apa yang terjadi. Nah, itu bisa menjadi cerita buat kalian nanti ketika kalian sudah besar. Ya, cerita sama anak-anak kalian nanti. Ya. Dulu papa mama waktu SMP di Sekolah Kristen Nasional Anglo pernah sekolah dari rumah. Berapa tadi? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Nah, adik-adik semuanya di masa pandemi ini Tuhan ajarkan kita gaya hidup yang baru. Akhirnya kita lebih banyak di rumah toh, nggak kemana-mana. Orang tua nggak banyak keluar-keluar kan, di rumah aja kan. Di rumah ngeliatin siapa? Anak kan? Liatin anak, bangun liatin anak sampai malam. Yang tadinya gimana sebelum pandemi? Pagi cabut kerja, antar anaknya ke Rawasari, terus berangkat melalang buana. Ketemunya malam nggak? Malam. Itu pun orang tua udah capek nggak? Capek. Gimana kau sekolah nak? Oh ya, oke lah. Udah kerjakan tugasmu dari kulit Ina? Udah, oke. Ya tidurlah kau, tidur. Besok pagi siap-siap sebentar, antar anak pergi. Begitu terus.
Akhirnya apa? Kalau kita hitung, berapa kali kita ngobrol sama anak? Halo? Ya, 2 jam itu pun sampai ngantuk-ngantuk karena udah mah. Pandemi mengajarkan kita apa? Ngobrol sama anak. Bahkan orang tua yang jadi guru di rumah, betul? Mana suara orang tua yang betul? Mana orang tua ngebayangin? Oh ternyata akhirnya orang tua merasakan yang oh ini ya susahnya jadi guru ya. Betul nggak? Ayo duduk. Ayo mana nyalain Zoom ya? Pakai Zoom ya? Atau pakai apa? Zoom ya? Ya Google Meet, Zoom lah apapun itu. Ayo Zoom. Aduh sinyalnya lagi rusak lagi. Aduh gimana nih? Ya, orang tua mempersiapkan dengan baik. Akhirnya Tuhan merubah gaya hidup kita. Ya. Kita lebih banyak interaksi sama anak. Percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang pandemi pasti hubungan anak sama orang tua tuh banyak berubah. Ya. Semua berubah. Biasanya kalau sebelum pandemi berapa jajan sehari? Berapa? 10.000. Ada yang di atas 10.000? 10.000 semua ini? Berapa, Dek? Kadang-kadang 15, kadang-kadang 20. 20. Berarti ada rata-ratanya ya? Wah, itu tergantung apa deh orang tuanya? Ya, tergantung nilai ya. Apa deh? Kadang-kadang karena ada ekskul. Oh, karena ada ekskul jadi lebih ya. Nah, bayangin adik-adik. Ya, semua berubah, gak ada lagi uang jajan. Karena semua di rumah. Karena orang tua udah habis uangnya buat beli apa? Kuota kalian. Ya, buat sekolah kalian. Gaya hidup berubah. Ya. Nah, untuk menjadi terang adik-adik semuanya, yuk kita rubah gaya hidup kita. Ya. Gaya hidup seperti apa, Kak? Ayo. Apa adanya. Ya. Kalian lagi punya apa saat ini? Di rumah mama lagi masak apa? Nikmati, jangan ngeluh. Ma, kok gini terus sih makanannya? Ma, kok sayur asam terus sih makanannya? Mamanya setiap hari sayur asam, besoknya masih ada sayur asam yang diangetin. Wah, masih penuh, diangetin lagi. Ya, sampai hari Jumat, dari hari Senin hari Jumat sayur asam terus. Sampai itu melinjonya udah ngapung ke atas Bapak Ibu. Bukan tenggelam lagi, udah ngapung, saking direbus terus. Ya, bersyukur. Jangan ada lagi yang ngeluh-ngeluh. Pak, kok gini terus sih Pak? Bosan di sini Pak, keluar dong. Adik-adik semua, perhatikan, papa mama kita juga berjuang buat adik-adik. Gak mudah loh lewatin pandemi. Karena kakak pun bekerja adik-adik. Dan sangat sulit. Jadi kalau adik-adik di rumah mau jadi terang, jangan nyusahin papa mama. Kasih tahu kiri kanan, jangan nyusahin. Jangan nyusahin. Ya. Karena papa mama sudah susah. Mungkin papa mama terlihat senyum ke kalian. Harus senyum. Kalau mereka sedih, kalian juga sedih pasti. Tapi kalian juga harus tahu perasaan papa mama. Karena kakak juga punya orang tua loh. Ya. Jadi ingat ya, yang pertama harus punya gaya hidup yang berbeda. Oke? Mau jadi terang, amin. Miliki gaya hidup yang jadi kakak mau ajarkan gaya hidup secukupnya. Sama-sama bilang secukupnya. Cukup. Makanya doa kita, doa Bapa kami apa bilangnya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini apa? Yang secukup. Bukan berikanlah kami pada hari ini makanan yang berlebihan. Enggak, cukup. Ada tempe sama tahu di rumah cukup gak? Cukup banget lah, pakai banget lah, harus pakai banget. Amin. Tuh, tahu tempe aja udah cukup. Kalau adik-adik semua tiap hari minta nih antar ke McD, pizza, KFC semua tantang yang Tuhan berikan. Banyak gak yang hari ini putus sekolah? Banyak.
Banyak ya, nggak ya hari-hari ini nggak merayakan Natal seperti kita? Banyak. Kita semua kalau coba lihat kiri kanan, bajunya bagus-bagus nggak? Bagus, ya. Bagus. Orang tua hadir semua bersyukur. Ingat ya, waktu yang Tuhan berikan saat ini adalah kesempatan. Makanya ada pujian katakan apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dikatakan apa selanjutnya? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini apa? Nah, jangan lupa lagu terakhir ini liriknya harus jadi berkat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat. Jadi saya mau kasih tahu kepada adik-adik, ya, kakak mau kasih tahu kepada orang tua, guru-guru. Kalau ada yang bilang dunia ini ke depan semakin baik, hati-hati. Apalagi kalau ada hamba Tuhan, ini saya juga bilang di gereja saya, hati-hati. Bapak Ibu, dunia ke depan akan semakin baik. Berikan tepuk tangan, gak usah tepuk tangan. Firman Tuhan katakan dunia sampai nanti kesudahannya semakin jahat. Jadi adik-adik semua, kita harus benar-benar jadi terang di tengah kegelapan. Karena dunia semakin jahat. Orang tua nih, kalau melihat berita makin aneh-aneh ya, aneh-aneh. Ya inilah, ya itulah yang dulu belum pernah kejadian, sekarang kejadian. Hubungan sama orang tua sama anak bukan lagi marah-marahan, bukan lagi kabur dari rumah. Sudah lebih parah, benar gak? Berarti kesimpulannya apa? Dunia semakin jahat gak? Jahat. Tapi bersyukur adik-adik mulai ada di sekolah Kristen Nasional Anglo. Ini kakak bukan promosi ya. Kakak dulu sekolah di sekolah Katolik SMP-nya, sekolah budaya. Kakak tiap hari main basket. Bahkan SMA kakak sebenarnya mau jadi atlet, sudah masuk, udah mau keterima di PSKD dulu, beasiswa basket. Tapi kakak nyasar di Rawasari. Di sini, waduh, basket kakak kubur semua. Ya. Belajar. Atau boleh bilang belajar. Yang tadinya, waduh, main. Seneng kalau ada kejuaraan. Wah, kalau ada kejuaraan berarti kita nggak sekolah kan? Kejuaraan, wah seneng. Tapi di Anglo belajar. Tapi yang kakak pelajari adalah ketika kakak lulus, kakak jadi ada sebagaimana kakak ada sekarang ini, gak ada yang sia-sia. Adik-adik, jadi bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan. Kita sekolah di sekolah Kristen Nasional Anglo, ada ibadah, ya bener ya Bu, masih ada ibadah ya. Kakak dulu tiap Senin ibadah bersama. Di sini juga tiap Senin? Masih tiap Senin ya. Yang melayani adik-adik ya, betul ya? Adik-adik yang main. Bersyukur di sekolah-sekolah lain belum tentu ada. Kakak juga dulu orangnya pemalu, nggak berani tampil. Tapi mulai dilatih di sekolah. Ya, tadi WL, pimpin lagu, teman-teman, bapak ibu, ya, perwakilan dari yayasan, kita akan memulai Natal. Ya, mulai dari sini nanti ke depan nggak ada lagi pegang-pegang HP, langsung shalom, udah semua. Karena mulai dari sekarang ini adik-adik belajar. Jadi nanti kalau ada guru tugasin, kamu main musik ya, kamu penerima tamu ya, ambil. Jangan saya Bu, saya nggak mau, saya nggak berani. Harus berani, karena harus jadi terang. Sama-sama bilang terang. Ya, sekolah kita memfasilitasi itu. Ya, ayo adik-adik. Yang kedua, berarti kita harus punya fokus hidup yang benar. Sama-sama bilang fokus. Fokus. Ya, betul. Ya, fokus ya. Jadi adik-adik, kita harus punya fokus yang benar. Di ayat 16 tadi dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah
jahat. Ya. Kesempatan yang adik-adik terima saat ini untuk belajar dengan semua punya cita-cita kan? Boleh satu orang, apa cita-cita dari adik semua? Dokter. Ada lagi? Coba, berani tuh kayak tadi. Adik, yang depan, siapa namanya? Namanya siapa? Cita-citanya jadi apa? Belum kepikiran? Aduh, belum kepikiran. Ada yang udah tahu cita-citanya seperti teman kita yang di belakang? Anak Ibu Sinta. Anak Ibu Sinta. Cita-citanya jadi apa? Yang saat ini? Belum kepikiran juga? Yang udah kepikiran cita-citanya, coba angkat tangan. Apa deh cita-citamu? Apa sih? TNI. Wah, TNI. Tepuk tangan dong. Berarti tahu ya Panglima sekarang siapa namanya? Panglima Perkasa. Ya, bentar lagi pensiun, diganti sama Panglima Angkatan Laut ya. Nah, menjadi TNI. Adik-adik semuanya harus sudah tahu apa ya mau jadi apa ya. Adik-adik, kakak mau kasih tahu ya. Minimal kalian sudah ada gambaran, walaupun nanti berubah kenyataannya. Kakak pun sama dulu, sama yang di belakang pengennya sih jadi dokter. Capek-capek masuk IPA yang mulai Vina ya. IPA, kimia, biologi, wah. Nyangsangnya di hukum. Tahu gitu kan ambil IPS ya. Tapi sudah mulai kepikiran supaya apa? Ketika berjalan tahu arahnya kemana ini. Kasih tahu papa mama. Sekarang orang tua tuh udah mulai fleksibel kok. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada seperti orang tua saya zaman dulu. Harus jadi ini, harus jadi ini. Ya jangan ya Bapak Ibu ya kalau masih ada yang kayak gitu. Udah. Anak kita mau jadi apa? Mereka yang jalanin. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, saya banyak juga ketemu karena dipaksa jadi notaris. Akhirnya apa Bapak Ibu? Nggak jalani dengan sukacita Bapak Ibu. Jadi dorong anak kita, mereka mau apa? Ikutin. Mama, aku mau jadi pemain musik. Ayo, antarkan dia ke tempat les musik. Mama, aku mau jadi gamer. Nah itu PR berat tuh, ya. Perlu konsultasi yang lebih dalam. Tapi jangan langsung bilang, nah, game itu ini, bla bla bla. Enggak juga. Kalau kita lihat, anak kita bisa bantah loh. Lihat tuh mah, dia juara, dapat ber-MM. Kita mau ngomong apa? Ya kan? Kita tertunduk juga kan? Tapi arahkan. Nah ini juga orang tua perlu hikmat dari itu. Ya, adik-adik semuanya, ya tim musik sudah tahu ya cita-citanya apa? Belum tahu? Belum tahu. Dipikirin ya cita-citanya apa ya. Gak apa-apa nanti suatu saat berubah. Yang penting tahu, jelas. Oke? Harus punya fokus hidup yang benar. Yuk 3 yuk. Ayat selanjutnya, ayat 17. Ayat 15, sorry. 17 benar 17. Yuk baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1 ya. Sebab itu ayo baca lagi lebih keras suaranya. 3, 2, 1 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, bagaimana menjadi terang? Kita harus punya tujuan hidup yang benar. Sama-sama bilang tujuan. Yang pertama tadi apa? Gaya hidup. Yang kedua fokus. Yang ketiga tujuan hidup yang benar. Ya. Standar hidup orang Kristen ini buat orang tua ya, sama adik-adik. Bukanlah punya rumah. Ketika punya rumah sendiri nggak ngontrak lagi, itulah standar hidup. Ketika punya mobil ada 5 berjejer di garasi, itulah standar hidup. Ketika di rekening ada sekian jumlahnya, baru itu standar hidup. Kalau masih ratusan ribu di ATM, wah itu nggak diberkati Tuhan. Stop. Apapun keadaan kita saat ini, mau rumah ngontrak, mau di rumah tapak, mau di rumah apartemen, rumah susun, mau kita naik motor, masih kita naik busway Transjakarta,
dikasih mobil, semua itu karena kebaikan Tuhan. Kalau orang tua ngajarin, wah saudara dulu begini, nanti anaknya juga jadi ikut. Mulai ajarkan bersyukur, ya. Apapun keadaannya, ya. Orang tua katakan amin, amin, ya. Orang tua saya juga bukan orang tua yang berada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar-benar pure pendeta. Ini bukan pendeta yang punya gereja besar ya Bapak Ibu, gereja di mall ya. Enggak. Gerejanya di rumah. Rumahnya pun masih ngontrak. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lihat saya, wah ini rumah enak, Bapak pendeta ngomong. Wah, kakak pendeta ngomong mah enak. Enggak. Saya juga pernah merasakan ada di posisi yang paling bawah. Saya juga kaget masih ada yang jajan 10.000 sehari. Wah, berarti sama kayak saya. Saya dulu 50.000 seminggu. Itu udah sama angkot semua. Itu pun saya masih nabung, Bapak Ibu. Adik-adik semuanya. Jadi kakak mau ajarin sama kalian, apapun yang dikasih sama orang tua kalian, bersyukur. Ya. Ada yang dikasih uang jajan terus disisihkan atau habis semuanya? Habis. Habis sehabis-habisnya, bahkan kurang. Habis ya. Kakak dulu masih ada yang disisihkan. Bayangin 10.000, angkot 1.000. Ya, dulu ada guru, saya masih ingat, bahkan sampai tua nanti kakak masih ingat. Ada namanya Bu Juli, guru PPKM. PPKM. Bapak Ibu, ini guru di Anglo ya Bapak Ibu. Saya kalau pulang naik Metro Mini sama Bu Juli, Pak Yohanes, saya pasti dibayarin. Dan saya senang kalau pulang bareng dia, pasti saya dibayarin. Minimal ada tambahan uang jajan. Ya. Jadi kalau Ibu Juli udah pulang, udah nyebrang ke seberang Bapak Ibu, saya naik, udah rombongan. Nanti ini kita berdiri Bapak Ibu, bukan duduk ya, udah gak ada tempat, udah habis semua di Senen, semua udah pada duduk. Ini kita berdiri semua. Nah Bu Juli ini bayar. Nah adik-adik semuanya perhatikan, 2023 ya, kakak mau kasih tahu, bukan semakin baik, ya. Orang tua akan terus bekerja keras buat kalian 2023. Gak ada nanti di 2023 papa mama nyantai-nyantai. Pasti mereka akan bekerja keras. Kakak titip ya, doakan orang tua kalian. Siapa yang sih doain orang tua? Doain ya, yang gak angkat tangan, doain. Mulai 2023, doain orang tua kalian. Ya, ingat ya, Bapak Presiden kita juga sudah bilang, gelap, bahkan dibilang gelap. Kakak nggak nakut-nakutin, tapi bukan semakin baik. Orang tua kalian, apakah diam-diam saja? Enggak, mereka akan terus bekerja keras. Nah, kita yang sebagai anak, sekolah dengan baik. Adik-adik semua kakak mau kasih tahu, ini pesan terakhir buat kalian. Apa sih kebanggaannya orang tua? Udah, orang tua mau jual rumah kalian, mobil, motor, yang penting kalian berhasil, mereka lakukan nggak? Karena itu yang orang tua papa kakak lakukan. Orang tua kakak, ini kakak tahu ya, setiap dia dapat berkat dari pelayanan, dia masukin ke peti warna putih. Saya ingat, saya nggak perboking, saya lihat dari jauh dia masukin ke peti. Masukin. Tiap uang sekolah boleh, saya masih ingat tuh setornya di depan. Orang tua saya buka peti, gak di hadapan saya, gak di hadapan kakak deh, buka petinya. Dia itu perlembah, masukin dulu ke, saya masih ingat tuh biru muda tuh warnanya. Saya bawa ke Anglo, saya bayar. Orang tua kakak gak gaji bulanan, wah sekian. Makanya kakak gak minta-minta, Pak kesini dong, Pak main kesini dong, Pak kesini. Karena kakak tahu dia susah. Orang naik motor Supra Fit susah. Adik-adik semua, papa mama akan terus berjuang buat kalian 2023. Mereka perlu doa dari kalian. Amin. Adik-adik mana aminnya? Jangan tiba bersih, ada papa mama, tenang aja. Wah, masih ada dia.
Kakak nggak nakutin ya. Kalau nggak ada mereka siapa? Bingung kan? Kakak juga bingung. Kalau papa mama kakak nggak ada, gimana ya nasib kakak itu? Terus mereka kuat karena siapa? Karena doa kalian. Amin. Ya. 2023 harus doain orang tua. Nah, itu buat kalian ya. Nah, pesan buat orang tua. 2023, sebelum mereka diantar ke sekolah, di rumah tumpang tangan. Ini sampai saya kerja ini Bapak Ibu, udah punya anak. Kalau saya lagi ke rumah orang tua saya, papa saya langsung panggil sih. Ini udah tua Bapak Ibu, udah 60-an papa saya. Tumpang tangan, Tuhan Yesus Tuhan berkati. Walaupun Bapak Ibu, anak kita mungkin gak ranking 1, gak yang gimana, juara-juara, tetap didoakan. Perkatakan berkat. Tuhan Yesus, anak saya adalah anak yang pintar. Dia anak yang unggul di hadapan Tuhan. Walaupun nanti di sekolah nilainya berapa, tetap doakan. Jangan, wah ini karena doa saya, enggak, udahlah gak usah didoakan lah, udah ginilah anak saya. Enggak, doakan. Amin orang tua. Ya, sebelum berangkat sekolah, atau nih mereka diantar atau naik apa jemputan, sini, mama papa tumpang tangan. Kalau papanya udah berangkat, mamanya. Kalau mamanya lagi sibuk, papanya. Ini ada papa, ada mama nih. Tumpang tangan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, gak usah doa-doa yang Tuhan Yesus yang baik. Kami datang ke dalam hadirat-Mu. Allah kelamaan. Tumpang tangan. Tuhan Yesus, anak saya mau berangkat ke Anglo. Berkati apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Nilai-nilai dia bagus dalam nama Yesus. Amin. Berangkat ya nak. Jangan orang tua ingatnya kasih jajan doang. Cina, nih papa dapat uang nih. Berangkat ya. Dah. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ya. Sebenarnya dari lubuk hati anak-anak kita. Ini saya sebagai anak juga ya. Uang itu nggak segalanya Bapak. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara peluk dia, nah Papa mengasihi, Mama mengasihi. Semangat ya nak. Bapak Ibu kasih 1 juta ke dia, pasti dia tolak. Mendingan saya dipeluk sama Papa Mama. Percaya. Ini saya mau menangis nih ngomongin. Bapak Ibu Saudara mau kasih nih, apa HP, apa laptop, apa nak. Banyak ya? Enggak, orang tua kayak gitu. Rusak juga nggak anaknya? Bapak Ibu nggak punya apa-apa, it's okay. Kita punya Tuhan Yesus kok. Peluk anak kita, doakan. Tumpang tangan Tuhan Yesus. Ini saya juga, ini pasti adik-adik juga. Terus peluk papa saya paling sebel. Kakak jujur nih, kita udah gede gini ya, udah punya anak, dipeluk sama orang tua, risih nggak? Di kakak nih, risih. Udah jangan peluk, udah tumpang tangan aja. Papa saya nggak peluk, dia pede aja peluk. Tuhan Yesus, saya gerak-gerak aja. Nah, saya pura-pura saya mau bercanda sama papa saya. Diam. Nah, Tuhan Yesus. Nah, nggak apa-apa, ya. Adik-adik ingat, papa mama juga ada batasnya. Ya. Firman Tuhan katakan umur manusia berapa? Ada yang tahu? Tuh, 60-70. Sisanya adalah ya sakit, penyakit. Mama papa ada sehat, nontonin kalian Natal, lihat kalian tampil di sini. Bersyukur nggak? Bersyukur. Ya. Umur papa kakaknya udah 61. Sesuai firman Tuhan 9 tahun lagi mulai final. Saya udah kasih apa buat papa mama saya? Adik-adik juga ada papa mama, doakan aja itu lebih dari cukup. Mama papa juga nggak minta, nah setorkan ke papa mama sekian puluh juta ya, baru papa mama senang. Enggak, saya yakin. Amin orang tua. Datang peluk papa mama, sehat-sehat ya papa mama. Wah itu terbayar semua uang sekolah, uang pangkal, gak ada itu. Papa mama terus berjuang. Hanya pelukan kalian loh adik-adik. Amin. Mau jadi terang? Amin. Jadi jangan mulai langsung di sekolah terang ya. Mulai dari rumah dulu. Amin. Ya, ada orang tua di belakang ya. Nanti pulang gandeng orang tuanya pulang. Ya Pak, kita pulang ke rumah. Ya. Orang tua juga perkatakan berkat, kamu hebat kan? Ya, jangan perkatakan kutuk ya. Mulut ini ada kuasanya loh Bapak Ibu. Gimana sih kamu? Payah kamu. Jangan. Pintar, hebat kamu nak. Wah berhasil kamu nak. Percayalah mereka berhasil. Amin.
Amin orang tua. Ya, ini pesan Natal buat kita. Ya, mau jadi terang, mau ya. Ingat, yang pertama apa tadi? Miliki gaya hidup yang benar. Yang kedua, fokus hidup yang benar. Yang ketiga, tujuan hidup yang benar. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita ya. Ya, hubungan orang tua dan anak semakin baik. Masuk 2023 semakin lebih baik. Amin. Ya, sekolah akan terus support. Saya percaya Sekolah Kristen Nasional Angkol akan terus mensupport anak-anak di tempat ini untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah disampaikan kepada adik-adik di tempat ini, SMP, Sekolah Kristen Nasional Angkol, guru-guru, perwakilan dari yayasan dan orang tua yang ada di tempat ini. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami adalah kesempatan yang Tuhan berikan, bahwa kami memasuki akhir penghujung tahun ini dengan keadaan sebagaimana kami ada ini juga semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami meninggalkan 2022 dan masuk 2023 Tuhan, kami memulai gaya hidup kami yang benar di hadapan Tuhan, tujuan hidup kami yang benar, bahkan fokus hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Orang tua dan murid di tempat ini, hubungan mereka akan kembali dirajut dengan tali kasih Tuhan. Kami percaya hubungan orang tua dan murid semakin baik. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, menghormati anak, menghormati orang tua. Begitu juga orang tua akan terus mengasihi anak. Kami tahu Tuhan keadaan bukan semakin baik, tapi kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mempunyai pengharapan pada Tuhan, tidak akan kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang tua yang ada di tempat ini. Kami berdoa juga untuk sekolah yang kami kasih, Sekolah Kristen Nasional Angkol, jajaran guru yang ada, kepala sekolah sampai tingkat paling bawah, yayasan yang ada. Kami percaya juga Tuhan terus akan memperlengkapi sekolah yang lebih dahsyat, lebih hebat, bahkan bisa menjadi berkat bagi sekolah-sekolah lain Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa ucapan syukur kami dan dikiranya meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.
Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih kami dapat berkumpul di tempat ini dan kami dapat memberikan persembahan yang kami berikan. Semoga Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Berkatilah juga semoga persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Sebelum kami masuk ke dalam perayaan Natal kami Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami naikkan, firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Ada pesan Natal yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap anak-anak di tempat ini. Kami percaya anak-anak kami yang bersekolah di SMP, Sekolah Kristen Nasional Angklung adalah anak-anak yang unggul di hadapan Tuhan, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa dan ajaib. Kami percaya masa depan yang penuh dengan harapan ada atas setiap anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua yang hadir di tempat ini, apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, apapun yang dilakukan, kami percaya juga Tuhan akan terus memberkati setiap apapun yang dilakukan oleh orang tua di tempat ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap guru-guru, staf yang ada di sekolah yang mengajar, mendidik setiap anak-anak kami. Kami berdoa biarlah hikmat daripada Tuhan yang percaya turun atas setiap guru-guru kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang luar biasa juga turun atas setiap guru-guru kami di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum itu Tuhan, kami akan terima berkat daripada Tuhan sebelum kami melanjutkan perayaan Natal kami. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia yang melimpah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Putra Roh Kudus akan terus memimpin, menyertai kita mulai dari hari ini, besok hingga Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah diberkati lewat ibadah kita pada pagi siang hari ini kita berkata, Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Puji Tuhan pada kesempatan saat ini kita merayakan hari Natal, setelah masa pandemi yang kita lewati, dan Tuhan memungkinkan situasi yang positif untuk melakukan ibadah Natal. Tapi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dan mengasihi kita sehingga kita bisa merayakan perayaan Natal. Natal adalah pemberian keindahan dari Allah yang dibuktikan oleh Tuhan untuk menerima pemberian di mana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat tegak teguh. Beranjak kita dewasa ini yang menjadi makanan yang berlaku. Dan kita berkata, Tuhan apakah orang yang menjelaskan beranjak tetap berkembang teguh dalam Tuhan. Selamat hari mereka.
Malah pada pukul sendiri begini. Gimana nih, Ron? Tahu nih, gue udah sekece ini masa lemes-lemesan kayak gini sih? Iya nih, ayo dong, bangun dong ya. Ini gak terhitung drama kali, cuman Thank you.
egois personal ya. Pesan Natal saya pikir di belahan bumi lain itu banyak orang yang merayakan Natal, tapi tampaknya beda-beda ya. Timur Tengah beda. Tapi saya pikir ada satu pesan yang harus kita ingat, bahwa utang kemanusiaan Anda itu harus dilunasi gitu. Jadi kita bersenang-senang sini untuk menyenangkan mereka di sana yang lagi makan. Jadi kita pulang mungkin kita bisa nyelipin itu kebahagiaan kita kepada mereka yang nggak sempat melayani. Makan aja selesai. Gak mungkin itu adalah bentuk rahmat dan faktur nasihat. Kita layak. Itu kira-kira pesan saya. Sebagai seorang akademis, saya pikir Natal mengadamai untuk sesama sebagai utang kemanusiaan kita. Thank you very much. God bless you. Sekarang kita ada solo juga nih dari kelas 7. Siapa ya kira-kira? Apa ya? Terus kita sambut Carmen dengan lagu Angel We Have Heard on Time. Halo semuanya, selamat menyaksikan
drama musikal dari kelas 8, oke? Terima kasih. Ketika Maria sedang tidur, malaikat Tuhan menghampirinya untuk memberitahu kepadanya bahwa Maria akan mengandung seorang anak, dan anak itu adalah Sang Mesias yang akan menyelamatkan dunia dari dosa. Maria, Maria, janganlah engkau takut, sebab aku ini malaikat. Aku hendak menyampaikan kepadamu bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Dia adalah Sang Mesias yang telah dinubuatkan Tuhan. Sekarang kembalilah tidur. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, sedihlah hatinya dan ia hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Maria telah mengandung, bahkan aku sendiri tidak tahu anak siapa yang ada di dalam kandungannya. Aku harus menceraikan dia secara diam-diam. Ia tidak mendapat malu. Datanglah malaikat Tuhan ke dalam mimpi Yusuf. Yusuf, janganlah engkau ragu mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang ia kandung adalah anak dari Roh Kudus, dan engkau akan menamainya Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Dengarkan. Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan ada sensus. Setiap orang akan dihitung dan harus kembali ke kota masing-masing. Setiap orang harus tahu berita ini. Maria, aku tahu kamu sudah hamil, tapi kita harus pergi ke Bethlehem untuk ikut sensus. Ya Yusuf, aku rasa aku bisa melakukan perjalanan itu. Dan aku tahu Tuhan akan bersama kita selama perjalanan. Selama perjalanan, Yusuf dan Maria berkemas-kemas dan memulai perjalanan mereka. Saat di penginapan pertama, mereka mengetuk pintu. Pemilik penginapan berada di balik pintu. Ya, tunggu sebentar kek, gak sabaran amat. Kami sudah melakukan perjalanan panjang. Apakah Anda masih punya kamar untuk kami? Mak, tapi nggak ada lagi kamar kosong di sini. Coba aja sana cari penginapan sebelah. Kemudian Yusuf dan Maria melanjutkan kembali perjalanan ke penginapan selanjutnya. Dan milik penginapan kedua pun ada di depan pintu. Maaf sekali, bila Anda mencari tempat untuk menginap, tempat kami sudah penuh. Cobalah ke penginapan sebelah. Yusuf dan Maria berjalan ke penginapan berikutnya, dan mereka hampir sampai di pintu penginapan berikutnya saat pemilik penginapan keluar.
percaya, tempat ini hampir penuh sesak. Saya rasa kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi untuk menginap di kota ini. Tetapi, kamu juga jangan melanjutkan perjalanan. Sekarang sudah malam. Bila kamu tidak keberatan, kamu bisa beristirahat di kandang milikku di belakang rumah. Kandang itu memang bukan tempat yang paling nyaman, tetapi setidaknya ada atap yang menaungimu, dan binatang-binatangnya tidak akan liar. Mereka tidak akan mengganggu kalian. Maria harus beristirahat. Kandang pun tidak menjadi masalah bagi kami. Kalau begitu, ayo ikut denganku. Pemilik penginapan berjalan dan menunjukkan jalan kepada Yusuf dan Maria menuju kandang. Maria, aku tahu Tuhan bersama kita. Mending kita tidur di sini daripada tidur di luar sana. Yusuf, aku gak enak badan deh. Badan aku sakit-sakit semua. Aku juga lelah banget ini. Aku rasa bayi kita bakal segera lahir deh. Maria, berbaringlah di tempat yang sudah aku siapkan ini. Sudah tidak lama lagi bayi kita akan lahir. Sementara itu, beberapa gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Ketika tiba-tiba seorang malaikat muncul di depan mereka. Dengar, aku membawa kabar sukacita. Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan ini akan menjadi tanda bagimu. Kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus kain dan diletakkan di palungan. Tuhan yang mulia dan damai di bumi bagi mereka yang berkenan padanya. Yuk kita ke Bethlehem dan melihat apa yang sudah diturunkan untuk katakan kepada kita. Ayo, kita beritahu teman-teman kita dan kita segera pergi. Puji Tuhan atas kabar baik ini. Ayo, ini perjalanan panjang. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Lahirlah
Lihat, ada bintang. Lihatlah betapa terangnya bintang itu. Ini adalah tanda yang indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Aku tahu apa yang harus aku berikan untuknya. Aku akan memberinya emas karena dia adalah raja. Hadiahku istimewa. Aku akan memberikan mur. Hadiahku adalah kemenyan. Ayo kita letakkan di kotak istimewa karena dia adalah sang raja. Di manakah dia? Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Pulanglah melalui jalan lain ketika kalian hendak pulang ke negeri kalian. Jangan lewat sini, Bu. Ada. Siarkan di gunung, hai, siarkan di mana jua, hai, siarkan di gunung, hai, siarkan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Dari Bethlehem kandang bina, datang kabar begitu indah, bahagia tak terkira, lahir juru selamat kita. Ya, di dalam palungan para gembala temukan seorang bayi terlelap, dia akan terangi dunia gelap. Kan terlahir di istana, dari kandang kotor di sana, jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikat bernyanyi, orang Majus dari timur mencari-cari bahagia sembari menyembah Mesias yang dinanti. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, pancar dari langit
kabar baik, ada yang dan Kristus naik. Yo, siarkan lewat kesaksian, kita cari perhatian. Dunia mengamati, Kristus harus dalam hati. Mari dibalukan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Gloria in excelsis semuanya. Gloria in excelsis Deo. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kabar sukacita keselamatan diberitakan kepada semua umat manusia datang dari Allah. Nubuatan ini diberikan kepada Yesaya, seorang nabi besar. Demikian firman Allah. Akulah Allah, dan tiada juru selamat selain daripadaku. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Tuhan, Bapa yang Esa, dan Raja Damai.
patience fruit. Every song is righteousness, and wonders of His love, 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 and wonders of His. Joy to the world, let me sing, happy and Christine Joy to the world, let me sing, happy and Christine.